guys, balik lagi dari channelnya AutoFM TV. Nah, kali ini ketemu lagi sama Mel. Halo. Nah, kali ini kita akan mereview mobil yang baru banget dateng, ya masih panas-panasnya. Kita ada mobil BMW X1 S-Drive, ya. Ini tipenya di tahun 2021, di pemakaiannya 2022. Kilometernya baru 8.000 aja loh. Jadi masih di bawah 10.000. Bener-bener kayak baru, ya. Joknya juga masih bagus. Terus juga untuk dari sunroof, panoramiknya juga masih bagus ya. Ini bagus banget deh teman-teman. Jadi kalian mesti stay dulu, jangan kemana-mana ya, karena Mel akan kasih informasi nanti di akhir video, yaitu mengenai harganya, spesifikasi lengkap, dan fitur-fitur apa aja yang ada di mobil BMW X1 tersebut. Oke teman-teman, makanya jangan kemana-mana dulu, dukung dulu dari channelnya AutoFM TV dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe yang ada di bagian bawah sini. Yuk kita langsung review aja ya. Oke guys, nah kali ini kita dapat ada di warnanya di hitam, untuk di interiornya juga hitam, jadi black on black ya. Kita akan bahas dulu di bagian eksterior yang paling terlihat ini di depan. Untuk yang pertama di sini lampunya dia juga sudah new model ya teman-teman. Di 2021 ini dia juga sudah new model, yang pasti ring lightnya ini semua LED ya, BMW LED. Lalu juga untuk di bagian bumpernya, nah bumpernya juga ini sudah dengan new model ya teman-teman. Dia ada list silver yang senada seperti ini, dan juga dia punya 4 titik sensor di bagian depan. Dan untuk grillnya ini teman-teman perhatikan ya, grillnya ini dia juga sudah grill yang baru, hampir menyerupai dengan mobil X3 ya. Dan tidak lupa juga ada logo BMW di kap mesinnya. Untuk di cc-nya dia ada di 1600 cc, dan ini tuh irit banget, plus ada turbonya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau bawa dalam kondisi keluar kota ataupun daily cars, ini tuh enak banget dan ini recommended sekali ya. Sekarang kita mau langsung lanjut aja review di bagian bodi sampingnya. Oke, di bagian bodi sampingnya kita akan bahas dulu di bagian bannya. Di sini bannya dia menggunakan mereknya Bridgestone, ukurannya ada di 225/50, ringnya di 18. Diperhatikan teman-teman, untuk velgnya ini dia sudah two-tone ya, untuk dari warna velgnya. Dan juga untuk di bagian modelnya ini dia juga model baru ya, jadi zigzag seperti ini dengan tipe bannya di RSC. Nah, Mel akan jelaskan sedikit RSC itu apa. Jadi mobil Eropa itu rata-rata sudah RFT atau run flat tire, yang artinya kalau misalnya kondisi kena paku, kena batuan atau pecah gitu ya bannya, ini masih bisa jalan ya teman-teman, untuk dari mobil Eropa gitu. RSC itu bukan berarti dia tidak RFT, dia adalah jenis ban dari RFT. Jadi sama untuk dari jenis tipe bannya di RFT, hanya saja ini dia tuh jenis dari bannya si RFT. Jadi seperti tipe-tipenya aja gitu. Jadi tapi sama untuk kegunaan atau fungsinya ya. Oke, kita bahas di bagian spionnya. Di sini spionnya ini dia belum auto retract, jadi teman-teman mesti klik di bagian driver, nanti dia langsung otomatis terlipat. Ini kita coba unlock. Nah, ini sudah kebuka ya. Kalau kita lock, spionnya tidak terlipat, jadi memang harus kita manual di bagian dalam. Kita mesti tekan dulu ya. Di bagian roof rail atas nih sudah tersedia di sebelah kanan dan kiri. Lalu juga untuk dari handle pintu, nah ini dia punya sensor, cukup dekatkan saja dia langsung otomatis terbuka. Begitupun kalau misalnya kita dekatkan kembali, ini dia tidak bisa terkunci otomatis, jadi hanya bisa membuka aja kalau misalnya sensornya lumayan dekat ya. Oke, nah ini sekarang baru muncul, tadi terkunci, jadi bisa ya, mohon maaf teman-teman, kalau dengan disentuh aja bisa dibuka dan bisa ditutup secara otomatis. Oke, kita lanjut sekarang mau bahas di bagian belakang. Tapi sebelum itu, untuk di bagian sampingnya ini dia tidak ada talang air, jadi hanya list silver aja di bagian driver depan dan kursi penumpang belakang. Oke, sekarang kita akan review di bagian belakang atau bagasinya. Oke, nah sekarang kita sudah di bagian belakangnya. Nah, untuk di bagian atasnya dia juga punya shark fin ya teman-teman, untuk di atas sebelah sini. Oke, untuk dari bagian belakangnya ini Mel lebih tinggi ya guys, karena Mel ada sedikit pakai heels, jadi lumayan tinggi. Dan untuk di bagian belakang ini kita mau lihat dulu stop lampnya tuh sudah new model ya, dia punya ada tambahan-tambahan stop lamp lagi di bagian belakang.
untuk dari tampilannya. Ada logo BMW di tengah sini, ada emblem X1 di bagian sebelah kiri, dan sebelah kanan Mel ada S-Drive 1.8i ya. Untuk di bagian belakang dia punya sensornya pun ada 4 titik dengan sudah new bumper bagian belakang ya. Oke, kita akan coba untuk buka bagasinya. Buka bagasi sebenarnya ada 3 cara, bisa di bagian interior yang di bagian sebelah jok, atau di bagian tombol belakang ini bawah logo langsung, atau di bagian remote. Jadi bisa 3 cara ya yang teman-teman bisa gunakan, atau senyaman dari teman-teman aja untuk cara bukanya. Nah, kita akan coba untuk dari power back door-nya. Tuh, masih bagus, masih lancar, dan ini berfungsi dengan baik, tidak ada kekurangan. Di bagian atas ini power back door-nya, lalu ada kunci segitiga di bagian pertama, dan di bagian box bagasinya ini dia juga ada bagasi lagi yang kecil, dan ada ini teman-teman segitiga ya. Jadi segitiganya juga sudah ada lagi, ada P3K-nya. Nah, P3K-nya juga ada di sebelah sini, masih komplit. Ada kunci towing dan kunci bintang. Nah, itu posisinya ada di bagian paling dalam. Untuk mobil Eropa memang hanya biasanya disediakan 2 kunci aja ya teman-teman. Biasanya kunci roda yang bintang, baut bintang, ataupun segitiga dengan dapat 2 pack dan P3K. Oke, sekarang kita akan tutup untuk di bagian bagasinya. Jadi lebih memudahkan atau mempersingkat waktu untuk buat teman-teman yang buka bagasi belakang. Oke, sekarang kita akan lihat untuk interior atau fitur yang ada di bagian mobil Exxon tersebut. Yuk, langsung aja. Oke guys, langsung aja kita mau review di bagian interiornya. Nah, first impression, kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, ini posisi Mel tuh nyaman banget ya. Kita majuin sedikit ya untuk kursinya. Nah, ini dia juga sudah electric memory seat ya, bisa teman-teman adjust mau seberapa maju, mau seberapa tinggi, atau mau seberapa rendah, ini bisa banget tuh ya. Atau teman-teman merasa kursi belakangnya mau lebih tegak, nah ini juga bisa tuh ya. Jadi ini masih comfort banget, ini enak banget guys kalau misal kalian bawa sendiri tuh ya. Oke, terus juga untuk di bagian setirnya dia tidak terlalu berat, dia sangat ringan, enak. Ini dia ada pengaturan untuk dari connect phone atau Bluetooth, soundnya, terus juga voice over ya. Ini untuk dari stand kanan kirinya dia ada di sebelah kiri ya teman-teman, jangan sampai salah. Untuk mobil Eropa dia sebelah kiri untuk lampu jauh. Terus juga kalau misalnya teman-teman mau pengaturan dari setirnya, misalnya mau diturunkan atau dinaikkan, ini teleskopiknya juga bisa teman-teman adjust tuh ya, bisa seperti ini. Oke, nyamannya segini, kita naikkan lagi dan jangan lupa dikunci kembali. Untuk mobil dari X1 ini dia sudah support dengan start stop engine ya teman-teman, yang ada posisi di sebelah kiri. Jadi tinggal klik start stop lalu injak rem saja, otomatis dia langsung nyala. Oke, next untuk dari speedometernya ini dia sudah dengan new model juga ya, dengan kilometernya di 8.823 km. Jadi AutoFam menjamin mobil yang kita jual ini tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Dan ini bukan miles ya teman-teman, ini kilometer asli. Oke, kita lanjut lihat di bagian door trim samping, ini dia ada lock dan unlock dari si kabin. Next juga ini ada pengaturan automatic lampnya yang ada di sebelah kanan, mau lampu jauh, lampu dekat ya kan, ini bisa teman-teman atur. Untuk yang tadi Mel bilang dari spionnya, nah ini teman-teman mesti klik tuh, jadi dia langsung auto retract untuk di bagian spionnya. Kalau dari kunci atau remote saja itu dia tidak bisa ya teman-teman. Oke, lanjut untuk dashboardnya. Di sini dashboardnya sudah soft touch ya. Ada lagi yang terbaru yaitu di bagian head unit tengah. Head unitnya ini dia sekitar 8,5 inch, kurang lebih 8,5 sampai 8,7 inch ya. Terus dia juga sudah punya fitur touchscreen. Nah ini enaknya kita bisa coba di bagian
medianya, communication, navigation, ada connected drive, my vehicle, dan notification. Ini Mel akan jelaskan satu-satu. Oke, untuk di bagian head unitnya, di sini medianya kita akan lihat dia ada FM, ada AM, ada Bluetooth audio, dan ada USB juga. Apple Cars-nya ini bisa juga ya teman-teman. Communication-nya ya seperti yang kalau misalnya teman-teman connect ke Bluetooth, dia bisa juga langsung connect. Lalu untuk navigasinya, ini dia hidup ya, ada di Indonesia bisa. Posisinya Mel sekarang ada di Mangga 2 Square. Jadi ini dia hidup navigasinya, connected drive-nya. Nah ini kita untuk cek untuk dari mobilnya sendiri. My vehicle. Nah, my vehicle ini bisa teman-teman lihat di vehicle status, lalu ke service history atau service requirements. Nah, di sini bisa kelihatan mobil ini tuh servisnya dari kilometer berapa aja ya, guys. Lengkap ini dari 6 km dan 5.200 km. Oke. Next, notification kalau teman-teman connect ini bisa ke handphone, dia otomatis langsung muncul. Oke, kita akan lihat di bagian bawahnya lagi. Untuk di bagian bawah ini dia full warnanya silver aja di catnya. Terus ada 4 buah AC di bagian depan yang kita bisa geser kanan kiri dengan lampu hazard di bagian tengah. Kalau misalnya teman-teman pengen denger suaranya, ini Mel nyalain dulu ya. Kita ke radio dulu. Oke, tinggal diputar aja. Nah, kalau mau di silent langsung tinggal diklik aja tombol powernya, gitu ya. Oke, next di sini juga kalau misalnya teman-teman mau ke channel mana, tinggal disentuh aja nomor 123456788-nya bisa. Dengan di bagian bawahnya AC-nya dia sudah dual zone ya teman-teman. Nah, masing-masing. Tapi untuk suhunya dia tetap satu ya. Jadi kalau misalnya kita putar 16, 17, kiri kanannya juga ikut sama dengan angka tersebut. Di bagian bawahnya ini dia ada 2 buah cup holder dibagi 2 ya. Jadi bisa dibuka atas dan dibuka bawah. Kalau misalnya teman-teman mau taruh sesuatu yang lain, ini juga bisa diganti ya. Transmisinya dia sudah otomatis, dengan modenya dia ada di sport. Nah, kalau sport warnanya di merah. Kita coba ya. Terus kalau misalnya di comfort, warnanya dia di hitam biasa. Kalau di Eco Pro jadi warnanya di biru. Nah, kita pakai yang biasanya di comfort aja ya guys. Oke, lanjut untuk di bagian control pad-nya atau untuk dari tombolnya, kalau teman-teman nggak suka touch di bagian head unit, ini bisa melalui tombol-tombol di sebelah sini. Ada menu, ada media, ada map atau navigation, ada back, atau misalnya teman-teman mau geser kanan kiri, search-nya ini juga bisa. Oke, parking brake-nya ini dia secara otomatis klik tombol yang bagian tulisan dengan P-nya. Untuk boxnya ini dia cukup untuk taruh handphone aja ya guys, jadi sebenarnya nggak bisa terlalu banyak barang, dan ini bisa di adjust juga tuh, mau seberapa rendah, tinggi sekali, atau mau paling rendah bisa ya. Kita lihat dulu untuk dari ambient light-nya yang tadi Mel bilang. Di sini ambient light-nya ini totalnya ada di 6 ambient light. Jadi sebentar ya, ini diatur dulu. Oke. Untuk ambient light-nya ini bisa ke bagian setting my vehicle ya. Nanti tinggal teman-teman ganti aja warnanya. Lebih suka warna yang mana, tinggal langsung diklik aja. Nah, vehicle setting, kita ke lights-nya. Interior lighting-nya. Di sini colornya tuh ada warna orange, bronze, white, green, blue, dan lilac. Kita warnanya di blue aja ya guys. Oke, nah dia langsung otomatis berubah menjadi biru tuh. Lanjut di bagian atas, ini kita ada sunroof dan panoramik. Kita akan coba dulu ya untuk sunroof panoramiknya. Tinggal sekali klik aja, dia langsung otomatis terbuka. Oke, klik lagi, sekali lagi, ya. Nah, tuh terbuka ya guys. Untuk dari sunroofnya berfungsi dengan baik, tidak ada kerusakan, tidak ada cacat. Sekali klik langsung dia terbuka dan tertutup secara otomatis. Kalau mau tutup dari kanvasnya ini bisa juga ya, langsung klik sekali lagi. Oke teman-teman, dan yang terakhir ini sekarang kita di bagian dashboard yang paling ujung. Untuk dashboardnya ini kita ada dapat buku petunjuk yang pertama, lalu yang kedua ini ada tempat buat taruh bukunya. Jadi lengkap untuk dari buku petunjuk dan tempat bukunya.
Karena memang mobil Eropa tidak perlu buku servis ya guys, sudah cukup dengan kunci saja, tinggal datang ke bengkel BMW dan ini langsung dicolok dari kuncinya baru kelihatan datanya. Jadi sudah canggih. Oke, lampu tengahnya ini dia juga sudah warnanya LED untuk dari lampu bacanya. Sekarang kita akan lanjut review di bagian kursi belakang dan sekalian penutupan. Oke guys. Oke teman-teman, nah kita sudah selesai review untuk di bagian eksterior dan interior di bagian depannya. Nah sekarang kita akan review untuk di bagian kursi penumpang yang terakhir. Nah yang pertama Mel akan kasih tahu kalau misalnya armrestnya kita turunkan seperti ini, jadi hanya terbatas untuk 2 orang saja gitu ya. Dan otomatis kalau yang memang butuh sampai 3 penumpang, ini tinggal dinaikkan saja untuk dari armrestnya. Tapi kita akan coba cek untuk armrestnya ini, dia tuh masih enak banget ya. Terus juga compact, pas banget untuk di bagian bodi. Ada 2 buah cup holder di bagian tengah yang bisa teman-teman taruh minumannya di bagian sebelah sini. Tinggal kita dorong saja. Nah, otomatis bisa muat 3 orang di bagian belakang, 2-3 orang lah ya. Oke, untuk dari legroomnya, di sini legroomnya masih cukup jauh dan masih cukup nyaman tuh ya di bagian pundak Mel, masih cukup nyaman. Terus untuk di bagian headroomnya, karena ini dia punya sunroof dan panoramik, otomatis kita lebih tinggi untuk di bagian kepala belakangnya. Lalu untuk di bagian depan Mel ini dia ada tempat untuk taruh barang atau jaring-jaring, kanan kiri ini dia sudah punya. Plus di sebelah door trim ini dia juga ada ambient lightnya masing-masing di bagian kanan, kiri, depan gitu ya. Ambient lightnya ini totalnya ada 6 ambient light yang bisa kalian ganti warnanya sesuai dengan selera kalian gitu ya. Oke, untuk di bagian door trim dia ada 1 speaker ya kanan kiri, di depan juga ada. Dengan di bagian bawahnya ini kita ada 2 buah AC kecil, bisa untuk charge juga, tapi ini yang sudah model Type-C ya. Ada 2 tempat charge sisi kanan dan sisi kiri. Oke, untuk di bagian ambient light di bagian belakang sudah, lalu di bagian atas ini ada lampu baca, kanan kiri dia sudah punya, di bagian depan ada di posisi tengah gitu ya. Oke, untuk di mobil BMW X1 tahun 2021 NIK-nya pemakaian di 2022, pajaknya sudah panjang di bulan 1 2024. Jadi teman-teman tinggal langsung datang aja ke showroomnya Autofam, karena posisinya Autofam ada di 2 tempat, di Mangga Square dan juga di Cibubur. Untuk harganya ini kita buka di 600 jutaan rupiah. Harga pastinya silakan teman-teman cek aja ya di katalognya Autofam yang ada di www.autofam.net, atau bisa langsung telepon ke Mel aja di 08138 kali di 077. Untuk secara harga cash atau kredit, nanti teman-teman mau minta hitungannya boleh banget, langsung WhatsApp aja ke nomornya Mel. Untuk teman-teman nggak usah khawatir, mobil yang kalian beli di Autofam kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli ya. Kalian bisa lihat sendiri dari kondisi yang sudah Mel review, ini joknya juga masih kencang banget, masih bagus. Terus juga dari sunroof panoramiknya juga sudah kita coba ya, jadi masih bagus banget. Harganya juga affordable banget buat teman-teman ya, buat pakai daily cars, buat pakai keluar kota, karena 1600 cc ada turbonya, dan ini irit banget ya, sangat nyaman, compact, buat kalian bawa banyak barang juga asik banget mobilnya ya. Oke teman-teman, dan juga jangan lupa untuk follow dari Instagramnya Autofam yang ada di autofam_marketing, autofam_cibubur, dan juga ada di melisa_autofam. Buat teman-teman yang pengen lihat TikToknya Autofam, keseruan apa aja, kalian bisa langsung follow aja ya di Autofam TV. Oke, kita sudah selesai review dari mobil BMW X1 ini. Jangan lupa teman-teman untuk dukung dari channel Autofam TV seperti yang tadi Mel sebutkan di awal, dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan thank you juga buat teman-teman yang sudah tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Nanti sampai ketemu lagi sama Mel di review-review mobil selanjutnya. Kita punya mobil apa lagi, nanti teman-teman tungguin aja. Oke, see you, bye, God bless you.